gitu loh untuk di late game moment tuh tiba-tiba nggak buka team fight. Tiba-tiba 5-man grouping, walaupun mereka harus merelakan satu turret yang kena split push atau mungkin ada satu pertukaran dari sisi objektif, tapi mereka tuh selalu menukarkannya dengan pundi-pundi point kill, sehingga membuat winning condition dari AP Brand di late game itu bukan lagi soal lord atau objektif struktural, tapi point kill intinya. Lebih ke jumlah berarti Lebih ya. ke jumlah kuantitasnya. Dia menangin jumlahnya dan Guinevere serta adanya Matilda, one-one yang dilepas. Ya, 1-1 untuk Super Marco sepertinya akan diamankan secepat mungkin karena tidak ada Poveus lagi. Ini akan mempermudah bagaimana AP Brand dengan pemilihan 1-1-nya walaupun sekali lagi harus ada Faramis untuk Forbid nantinya di pick. Yep, ini Kalau Faramis. kalau gua nggak salah ya, one-one ini yang pertama ngebuka emang Epi Brand gak sih di MPLI ya? Di Dia tim MPLI. pertama yang ngebuka one-one seinget gua. Tapi lu setuju gak sih Bi, kalau Faramis nih, menurut gua Faramis itu bukan counter one-one, tapi counter crossbow of tank only. Iya, only crossbow of tank tapi bukan attack speed dari 1-1-nya. Iya kan? Karena ketika memang Netherrealm dibuka itu kayak free purify dan tiba-tiba nanti efek dari weakness point-nya tuh hilang seketika. Karena kalau ngomongin soal range dari Faramisnya aja, itu nggak jauh Nggak sebenarnya jauh. kan. Dan sekarang kan udah banyak yang bandel nih keluar-keluar lingkaran dari Faramis sehingga efek dari Spectre-nya hilang begitu saja. Netherrealm-nya juga tiba-tiba langsung di engage lagi juga nggak atau masuk ke lingkarannya lagi udah nggak bisa digunakan lagi. Karena cuma bisa aktif satu kali dalam lingkaran. Makanya jangan jauh-jauh kalau Faramis buka ultimate. Jadi perlu waspada juga pastinya karena sudah ada dua kombinasi yang Wah, pecah early banget dari tempo AP Brand. banget sih. Yes, early-nya ini bakal jalan banget ketika udah masuki unlock skill. Apalagi kombinasinya adalah Angela yang sebetulnya ini masih cukup fleksibel gak sih kalau bicara soal Angela di AP Brand? Kalau aku berbicara Angela ini sih sebenarnya bisa untuk ke arah dari View nggak sih? Ogwen. Karena kalau View kemungkinan besar akan mengamankan Valentina ketika tidak di-ban. Apalagi ketika kita tahu sendiri, View Ramis itu kan hero powernya. Jadi View dia Ramis. tahu kalkulasi juga ketika dia akan melawan hero seperti Faramis. Aku malah mempertanyakan Lilgan ini, Arlotnya mau buat Ethan atau Aizen. Karena kalau seandainya ini buat Ethan, berarti kemungkinan besar AP Brand bakal membawakan hero-hero yang bisa instant burst damage. Dan itu dia jawabannya. Hero Ethan adalah hero pick off. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman dari AP Brand ingin melakukan flexible pick untuk Angelanya di mid lane, ini bisa banget. Wah, ini menarik sih Angela mid lane ya. Ada Baxia juga nantinya yang bisa bermain early banget bareng sama Angela yang make sure di turtle pertama sudah masuk di level keempat. Tapi Yuzong nih match up yang berat banget pastinya sama Arlot. Cuman kalau ngomongin match up kayaknya Arlot lawan siapa aja susah gak sih? Dia bukan tipe hero yang laning Iya soalnya. kan? Mau sekalipun itu lawan glue, kayaknya laning cepetan glue sih. Iya, apalagi kalau Yuzong sih. Laning ya teman-teman ya. Kalau Yuzong kayaknya bonyok sih. Jadi ini kita bakal melihat juga ini ada harapan pastinya ya setelah bermain di group stage via wildcard. Lilgan juga berharap bisa nih untuk mengalahkan juga bagaimana tim tuan rumah bermain dari AP Brand udah pasti, apalagi jadi satu-satunya harapan mereka juga untuk masuk ke knockout stage. Ini kalau misalkan kata-kata dari Tigreal demi apa? Demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Karena jadinya udah kayak bener-bener such an honor Itu dia. untuk Lilgan ketika bertemu dengan AP Brand. Dan as you wish, benar-benar terjadi untuk hari ini pertandingan Lilgan versus AP Brand dari Filipina. Iya, Yap, iya, iya. Salah satu raksasa juga sebenarnya kan dari Epi Brand. Mhm. Bahkan dia juara juga kan kemarin dari MPL PH sana. Dengan memenangkan 4-1 melawan Blacklist International. Yap. Itu dia. Cuman ngomongin soal draft lagi nih, dengan adanya Kaja, dia butuh burst damage gak sih, Be? Butuh banget sih. Burst damage dari gold lane dong berarti ini. Atau jangan-jangan ini bakal menuju ke arah jungler yang memiliki damage tapi instan. Kayak Dairot contohnya. Dairot jungle dengan burst damage. Ditambah dengan Kaja, itu bisa single target menuju ke arah Baxia walaupun ada hard guard ya. Karena lagi dan lagi physical damage yang dikeluarkan sama Dairot ini tinggi banget. Dan bahkan carry dulu, disimpan dulu nih untuk hero-nya Zexaura. Wah, kalau carry kayak gini kayaknya jungle-nya udah nggak harus direct sih, Be. Iya, Iya ya. nggak sih? Karena dia udah ada true damage dan secure Karabaxianya. Tapi kalau Jungle-nya misalkan- lebih ke utility. Misalkan mau opsi lain yang paling bagus Akai sih di sini. Trigger Vengeance juga lagi. Trigger Vengeance. Ya. Dan itu Akai sama Arlot combo. Bahkan Fredrin juga masih masuk loh. Fredrin Fredrin mungkin untuk Lilgan. Fredrin oke, tapi Baxia sih lawannya Makanya. Cici. Ada damage reduction, ada Baxia Mark, kayak terlalu resiko tinggi. dan susahnya nangkep one-one kalau pakai Fredrin. Satu kali dia maju, knock up di buff, itu udah nggak bisa ketangkap lagi. Kalau Akai masih bisa, dia paksa putar ke depan. Atau jangan-jangan mereka akan membawakan hero lain Martis kah? yang bisa dibawakan. Martis di band. Tapi aku nggak tahu kenapa ya. Oh ini Minotaur power sih bener kan. Semenjak adanya Dan lain Kaja, kemungkinan besar untuk Angelanya menuju ke arah mid lane sangat tinggi sekali dan potensi tersebut dijalankan oleh AP Brand dengan Pakito juga sebagai pemegang
dari lane jauhnya. Flap TZ akan bermain dengan menggunakan lane jauh dan Akai. Seperti yang udah kita mention tadi bahwa Akai adalah hero yang paling aman untuk Lilgan. Yang walaupun kita tahu juga kalau Lilgan lebih butuh damage. Tadi gue sempat mikir Kari Lancelot. late game sentris banget soalnya. sih ini sih. Makanya kalau Kari sendiri gue kemarin juga sempat ngobrol sama beberapa player gold lane. Kayak Kari 2 item tuh masih kurang tau. Masih kurang lah. Tiga Perlu lah 3 paling sampai enggak. 4 item. Itu pun 3 kayaknya baru punya Demon Hunter Sword deh. Belum punya yang kayak Wind of Nature. Si Belum Halberd. punya si Halberd atau Rose Gold Meteor untuk lebih survive lagi, lebih durable lagi. Tapi lagi-lagi ini dia Lilgan yang akan bertanding dengan AP Brand dengan draft hero tebalnya. Late game akan terjadi atau tidak? Akan kita saksikan di Land of Dawn. We'll see, karena kalau bicara soal late up ratingnya ini mengarah ke area Lilgan ya dengan potensial bagaimana Arlot kajiannya nanti juga bekerja dari Ethan dan juga Aizen. Kita bakal lihat sebentar lagi visualisasi juga terkait bagaimana 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Mampukah untuk mendapatkan poin? So without any further ado, let's go jump to the Land of Dawn. Oke, ini dia yang diharapkan memang dari Lilgan untuk berhadapan dengan AP Brand. Tapi ya balik lagi, mau ngeliat downloader kali ini apakah game pertamanya masih sama seperti tipikal dari Lilgan atau mereka sudah memulai sesuatu yang baru di mana game pertama mereka bisa dominasi. Wow, perubahan secepat apa yang akan dibawakan oleh Lilgan pasca mereka mendapatkan kekalahan melawan Burmese Gold dengan skor 2-0. Itu downloadingnya bisa dibilang downloading failed berarti. Dan akan Ternyata kita mati lihat ya. juga apakah akan berlanjut downloadingnya untuk di game yang pertama kali ini dengan permainan yang lebih agresif sepertinya. Oke, sudah mulai terkikis dari Owen. Nyaris saja tumbang. Flicker dari Ethan pun harus dipaksa keluar ya berkat adanya serangan yang dibuka oleh Flaptazi. Sebenarnya sama sih. Tadi ada flicker juga yang dibuka kan. Ethan sama Ogwen sama-sama buang flicker di awal. Cuman ya dari segi emblem Karinya bawa Swift ya. Kari Swift, Tenacity, One juga udah pasti bakal Swift. Emblem Marksman juga bedanya kali ini dengan Kari dari Bebex akan memainkan emblem Assassin. Memiliki penetration sendiri dan ditambah dengan Quantum Charge versus Weakness Finder. Ini kalau misalkan nanti Super Marco mainin Golden Staff ya, permainan front to mid bisa dijalankan. Dan itu bakal ngeri banget untuk menumbangkan Akai dengan Weakness Finder. Itu lihat agresivitas yang dibawa, bahkan membawa satu pemain yang harus terkikis. Namun pergerakan dari tim Lilgan harus diinisiasi dan neutralisir dengan pergerakan dari sisi Flaptazi. One man down, ditukarkan dengan Owen yang tumbang dan Flaptazi still survive. Ditepuk juga dengan Aizen yang masih bisa mundur. Ada satu bapak on string dan Baksha Shield Trinity yang mampu untuk menumbangkan karya Aizen yang masih melebihi. Bagaimana Flaptazi maju ke depan, dua pemain hilang. Ditukarkan kembali dengan adanya Pew menjadi korban terakhir. 3 ditukar 2, lagi-lagi agresivitas dari AP Brand yang gak mau sampai jungle-nya dicuri. Tapi Lilgan mereka berani banget nih kebuka spellnya untuk agresif, Be. Nah itu dia, Lilgan itu adalah tim yang sangat-sangat suka untuk teamfight di area Lizard. Apalagi Lizardnya itu punya lawannya. Dan AP Brand sudah mendinai hal tersebut. Deny rotation tersebut malah membuat Zexaura agak sedikit kesulitan secara EXP. Namun dia tetap punya heavy spin dan Tifa Turtle berlanjut. Iya, sudah nampaknya masih bisa di take over oleh Kaltuzi di garanya Retribution yang on point coming from AP Brand. Dan mereka bakal coba untuk mulai mengusir mundur. Tidak ada counter initiate dari tim Lilgan. Wah ini aman banget, clean bener. Apalagi ditambah dengan Minion Fury yang membatalkan gerakan dari heavy spin seorang Zexaura. Ini mau nggak mau ya memang harus dilakukan karena Minotaur juga bisa menghentikan dengan efek knock up airborne-nya ketika Akai dalam keadaan heavy spin berputar-putar dan itu akan sangat mengancam Kyle TZ. Untungnya dengan Retribution yang begitu on point, Kyle TZ masih mendapatkan objektif poinnya. Mungkin nanti bakal ada kejadian di mana Minion Fury-nya di cancel sama Divine Judgment kali ya. Karena satu-satunya sisi besarnya dipegang cuman sama Ogwen loh. Dan kalau ngomongin follow up-nya kan Kari nih. Kari juga bisa nge-meltdown pastinya hero-hero keras seperti Ogwen. Jadi ntar gak kaget gue kalau ngelihat tiba-tiba Minion Fury-nya langsung ditarik tiba-tiba. Nah makanya combo single target Ogwen sedikit kelihatan seperti di ada bottom lane. Dan kali ini harus mempersiapkan juga bagaimana plan kedua ketika AP Brand sudah mulai ketahuan rotasinya menuju ke area bottom lane. Ya, sudah ada satu buah tabrakan, Turtle Presence diaktifkan. Ada Heart Guard juga yang udah mulai merasuki garis tubuh dari seorang Kaltuzi. Men-trigger adanya satu buah Netherrealm. Tidak ada korban jiwa ya, yang nampaknya hanya nge-trigger sebetulnya bagaimana Netherrealm tadi dibuka oleh anak-anak dari tim Lilgan. Satu ultimate tuker dua. Apakah ini sebuah miskomunikasi yang terjadi oleh Lilgan? Tapi Lilgan kalau pakai Faramis suka kayak gitu, Be. Iya. Entah kenapa kayak ultinya tuh sering kebuka duluan. Kecepetan gitu loh. Tapi ya momennya dibarengin sama heavy spin gitu loh. Jadi kayak kelihatan oke, ada satu ultimate mahal, Heart Guard, tapi ditukarnya sama dua. Heavy spin dan juga Netherrealm.
Jadi untuk tim fight Turtle selanjutnya tanpa dengan Netherrealm, Lilgan akan sangat kesulitan. Yes, dan bahkan lihat pergerakan yang cukup eksplisit di area sisi mid lane. 3 pemain mengarah ke area Forbird yang ternyata masih bisa flick out decision, another skill atau resource yang di-trigger. Nampaknya ini menjadi informasi yang mahal. Meanwhile, in another side, ada Aizen yang 1v1 situation. Bahkan gak sanggup loh untuk nahan dealing damage dari Flaptzy. Dan nampaknya bakal coba untuk mulai di-gank. Perjalanan pulangnya dihambat dengan Rebaxia, Shield Trinity, dan satu hit terakhir membungkam nyawa dari seorang Aizen. Gak bisa kabur juga sih, buang spell pun tadi akan tetap tumbang, jadi sayang banget. Dan ini dia Harlot yang tadi sempat dibahas juga sama KB, kayak ya mau lawan siapapun Harlot tetap susah. Ya apalagi laning ya, kita berbicara laning bukan power hero. Karena ketika jadi XP lane, yang penting itu gimana cepatnya kita untuk hadir dalam team fight dan power untuk ngelakuin clear wave minion. Makanya Pakito sama Benedetta itu difavoritkan banget untuk pemain-pemain yang suka join rotasi sama 4 pemain lainnya. Dan ini dia dari segi item Corrosion Sight sudah on the way juga menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan ini yang membuat Kari juga makin lebih lambat untuk pattern farmingnya. Karena dia butuh sepatu, dia juga butuh pattern farmingnya, apalagi dia single target. Sulit sekali untuk melakukan clear wave dengan cepat ketika kita berbicara Kari dari early game. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari AP Brand, mereka bakal coba untuk mulai menabrak lagi ke area beberapa titik yang dia rasa ya mereka bakal coba untuk cari area taratnya. Tapi nampaknya nggak mau lagi ya diurungkan. Dan ini jadi karakteristik sendiri sebetulnya dari AP Brand ya. Dimana kadang mereka tuh bisa memanipulasi game plan untuk tim lawannya juga yang ngebuat teman-teman dari tim Lilgan aja di sini belum dapetin ke area bisa dibilang pertukaran yang cukup berarti dari 2 turtle yang udah hilang. Terus lihat komposisinya, pemain yang bergerak ini sekarang udah mulai roamer, jungler, sama gold laner. Ini 3-man move yang cukup beresiko menurutku karena damage-nya agak sedikit minim tanpa dia burst damage. Ya, itu dia. Ada tabrakan juga dari Kaltzy yang mengarah ke Rezek Saura kembali dipaksa hippie spin hanya untuk defensif ke area belakang. Dan nampaknya dari sisi Aiton-nya meanwhile pergerakan di area sisi mid lane. Aizen harus tumbang di tangan seorang Flaptzy dan bakal coba untuk mulai memaksa 1 buah inisiasi tambahan. Namun nampaknya tidak mau terlalu lama. Makanya kelihatan banget nih gerakan dari Epic Brand. Itu dia memang bisa dapetin 2 kejadian dan tabrak lagi. Tabrakan maut yang berhasil dihindari oleh seorang Aiton. Di selain Hardgas sudah mulai masuk ke area tubuh dari Super Marco. Namun 1 alter tarat di area bawah, 2 bahkan terancam runtuh. Bahkan lihat Flaptzy langsung mengamankan Malefic Roar. Dia tahu kalau lawan match-up-nya ini adalah Arlott dan perlu banget untuk dihancurkan dari sisi physical defense-nya. Dan ini yang akan menjadi malapetaka ketika berbicara late game. Karena Zek Saura juga akan memiliki item physical defense. Akan sangat mudah sekali bagi Flaptzy melakukan flanking. Apalagi lihat untuk dari segi goldnya. Karena Flaptzy yang akan menjalankan lane jauh, dia akan makan minion paling banyak. Setidaknya dia akan memakan 2 lane. Dan 2 lane tersebut akan memberikan gold lead yang makin lebih jauh lagi. Tapi pencurian seperti baru saja terjadi. Yes, berhasil diamankan begitu saja. 1 steal turtle yang cukup manis yang nampaknya membuat teman-teman dari RP Brand mengamuk. Di area 1 bergerakan Netherrealm, menggeser mundur, teori ancaman Kaltzy memilih untuk kembali menjaga perimeternya dan tidak mencari kompensasi. Ada sedikit misplay nampaknya, yang curi Ethan loh. Iya. Ethan yang damage-nya ya kaja gitu kan, berapa sih damage-nya kaja. Dan itu bisa dapetin turtle lumayan banget, karena memang dari tim Lilgan dia lagi di kondisi under. Kalkulasi yang tepat dengan menggunakan Ring of Order dan juga 1 pecutan pasif yang membuat KJ mendapatkan turtle kali ini, membuat Ethan setidaknya memperpanjang nafas early game dari Lilgan. Namun perlu dicatat juga Ogwen ini belum mengeluarkan Minion Fury-nya dari tadi, padahal pemicunya ada banyak. Dan untuk sekarang bottom lane mungkin akan ada engage sedikit. Dan nampaknya apakah ini waktu untuk Wawan terbang? Karena nampaknya Aizen saja seorang diri tidak bisa menahan gempuran dari 1v3 situation. Dan nampaknya tim Lilgan sudah ada 1 buah retribution headbutt yang dikeluarkan oleh Zek Saura untuk mundur aja ke area belakang. Dan sebenarnya nggak cuma Minion Fury aja nggak sih? Kita belum lihat Ethan menarik area target yang pasti juga melalui Divine Judgment-nya. Karena kayaknya belum ada target yang tepat nggak sih? Kalau misalkan nariknya ke arah KLTZ, Hardguard pasti bakal nge-cover dengan cepat. Kayaknya Ethan memang benar-benar sengaja nungguin Minion Fury-nya terpick apa ya? Slash bakal coba mulai majuin lagi ke area depan, ada 1 buah Hardguard, namun Kaltzy tumbang dengan area damage turret yang masuk ke area dirinya. Dan bahkan udah ada 1 buah hippie spin dan lihat bagaimana Flaptzy mampu untuk masuk ke area
Akhirnya lini pertahanan belakang dan bungkam nyawa dari seorang Bebex. Pertukaran di mana 1 tukar 1. Bebex tumbang di area mid lane. Dan ini yang bahaya nih. Makanya tadi dibilang kalau memang mau tahan-tahanan skill, PH ini yang paling bisa nahan loh. Kayak skillnya nggak bakal dibuang kalau apalagi kalau memang dia tahu Ethan ini dari nungguin dari minion Fury baru dia buka defense judgment-nya. Sambil beli waktu juga nggak sih? Karena karinya belum tentu bisa follow. Ya apalagi tadi Ogwen tepat banget dia mengeluarkan minion Fury for defensive agar tidak ada yang bisa mendekati View dan juga Super Marco. Sekarang mereka masih pegang kendali dari Lordnya. Ini adu sabar, tapi memang mau bagaimanapun tim Filipina itu paling jarang untuk all in tanpa adanya target objektif trade yang seimbang. Itu ada 2 titik tempur Platezi nampaknya masih bisa bertahan namun tidak dengan Zexaura. Dan bila heavy spin-nya pun tidak bisa mendenial dan tidak ada pertukaran dari Lord dan justru mereka yang harus kehilangan sosok jungler. Itu contohnya ya teman-teman. Super Marco bisa terbang tapi dia tidak terbang. Dia tidak menggunakan crossbow of tank-nya karena dia tahu ini Akai bukan target yang tepat kalau dia gunakan sekarang tanpa adanya follow up lagi dari teman-teman Lilgan. Jatuhnya skill mahal nggak sih untuk crossbow tank juga sekarang. Gak boleh sampai asal-asalan dibuka gitu kan. Dan untuk defensifnya nih, memang Faramis juga terhitung hero yang lumayan bisa clear. Apalagi dia pakai Lightning Transient kan. Jadi ini lumayan lah, power clear-nya ada. Tapi dari marksman-nya, ini benar-benar dari Kari. Butuh banget item yang sudah mulai kalah goldnya lumayan jauh. Dan ingat Kari itu single target. Ya. Jadi untuk melakukan clear cepat terhadap super minion yang sudah sangat-sangat besar dan kuat, ini akan sangat lama dan memakan waktu. Super Marco sudah memiliki Legend Sword menandakan kalau dia akan menuju ke arah Malefic Roar. Tapi perlu dicatat juga bahwa memang Akai serta KJ dari Ethan ini bahaya banget kalau terus-terusan membadani bagaimana damage deal yang akan diberikan oleh Super Marco apalagi menggunakan Weakness Finder. Dia akan memiliki slow effect tambahan walaupun punya Corrosion Sight. Oh gue ini immortal sih. Gue suka banget tuh pemilihan build immortalnya ke arah Minotaur. Karena dia tahu nih target yang mungkin bisa ditarik ya itu dia gitu kan. Sama cancellationnya juga. Jadi paling nggak dia bisa tetap nahan badan di depan. Apalagi ada 2 heal nih dari teman-teman Epic Brand yang bisa masuk. Ya karena ada view juga dengan menggunakan hard guard. Jadi setidaknya akan ada 2 cover di waktu yang bersamaan. Dan there you go, Malefic Roar. Karena dengan permainan ini akan lebih cepat lagi untuk invite. Lihat ada 1 buah Pearl Slash. Ditarik di area 1 buah Divine Judgment. Owen still survive dan bahkan masih bisa flicker. Mundur ke belakang dan lihat setup dari teman-teman tim Lilgan. Berhasil dibalik namun Keltazinya terkikis di area 1 buah Spider Level dari Bampex. Dan it's time to fly dari Super Marco di area 1 buah Crossbow of Tank. Namun Aizen yang harus tumbang di kali kelima. Wow, dia bagus banget sih nahannya. Mereka semua keluar dari range-nya crossbow tank tapi nggak nyerah. Epic Brand tetap mau push. Yes, masih mau tabrak lagi. Lanjut part 2. Bagaimana AP Brand masuk ke area lini pertahanan mampu untuk menumbangkan karya 1 Babista dan Owen. Hanya terpecahkan dari immortality-nya saja dan bahkan dengan adanya Hard Cup. Super Marco maju ke depan, menyikis ke Ethan. Babexnya ter-expose dan one last hit killing spree. Berhasil diamankan oleh Super Marco. Agak greedy sih tadi. Mereka coba untuk fight tadi. Untuk ditabrak dengan kondisi ada Pew yang selalu bisa nge-heal darahnya. Dan 1 base turret aja nih Be yang hancur. Bebex memang memiliki Golden Staff tapi tidak memiliki 1 Wind of Nature sehingga tidak bisa mendinai physical damage dari Super Marco. Dengan basic attack yang makin lebih tinggi lagi, damage yang makin lebih besar juga. AP Brand benar-benar snowballing di early game, dimanfaatkan pula keunggulannya tanpa adanya mistake sama sekali. Point kill dari Lilgan tetap 3 tanpa adanya pertambahan sedikit pun. 40.000 loh. Iya, gold tuh jauh banget nih. Wah. Gold yang jauh dan bukan hanya gold, mapnya itu loh. Level, Dipegang semua, tower turret cuma 1 yang hancur di top lane. item, objektif, ini semuanya udah terlalu jauh bagi AP Brand. Mereka juga bermain dengan sangat-sangat penuh kalkulasi dan sekarang akan ada gerakan Council Play. Yes, mereka berusaha untuk mendesak masuk ke area Lord Territory. Tapi lihat udah ada Hard Guard View. Maju ke depan dan Retribution. Scanning for on point dari Zexaura buat Lord yang berhasil di take over. Tapi lihat, 1 korban jiwa di forward dan bakal coba maju lagi dengan area serangan lanjutan dari View dan juga Super Marco di mana immortality terbalut. Dalam tubuh itu dipecahkan begitu saja. 1 pemain down dari tim Lilgan. Wah, Aizen-nya dia susah untuk lari dan dia lebih memilih untuk ke cut wave. Sementara dengan Lord yang hadir di bagian top lane, ini space banget sih asli. Ini Lord yang cukup mahal ya diamankan oleh tim Lilgan dan sebetulnya pertukarannya tuh Oh, bottom lane? hanya 1 pemain saja tapi ternyata gak berhenti sampai di sana. In another side, Super Marco berhasil membungkam Forbird yang tidak ada pasifnya. Masalahnya pasifnya udah 2 kali pecah dan Itu dia. sekarang artinya udah gak ada pasif lagi. Aizen bisa survive. Tapi dengan pencurian Lord barusan dari Zexaura hanya memperpanjang Waduh. nafas dari Lilgan saja dan happy birthday untuk Aizen. Aizen, 1v4 situations and legendary.
berhasil di-secure oleh Flatzy. Cuman ini tetap nambah nafas sih dari tim Lilgan juga. Karena kalau tadi Lordnya didapetin sama AP Brand, mungkin saja itu udah bisa langsung di-close dari gamenya. Dan sekarang lihat bottom turretnya paling nggak masih bisa didapetin nih. Dan defensif di bagian top lane harusnya masih bisa dilakukan juga. Oke, ini cukup beresiko ya, lihat udah bakal ready ditabrak. Owen juga udah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan ultimate-nya, tapi mereka masih Gwen sih ready flicker, Cipi. Itu yang dia. bahaya sebenarnya. Karena kita tahu sendiri elemen of surprise dengan menggunakan Minotaur adalah Storm Flicker, Ya. baru Minion Fury. Tapi sampai dengan saat ini, kayaknya Gwen akan menunggu dengan Immortality dan next Lord-nya juga. Apalagi ketika dia sudah menyelesaikan satu buah Dreadnought Armor, dia nggak langsung bikin untuk Kandik Miras. Dia kayaknya hold dulu, dia mau bikin satu item lagi, entah itu Winter Truncheon atau Fleeting Time mungkin. Wah, Winter kayaknya sih opsinya banyak sih. Winter atau Fleeting Time ini bakal connecting Iya. banget. Tapi yang penting itu ada satu Magic Wand yang akan menambahkan heal up dari Minotaurnya itu sendiri. Karena kalau seandainya AP Brand bikin 2 Flask of Dionysus, ini terlalu overkill sih menurutku. Karena ya mau bagaimanapun Flask of Dionysus itu kan cooldown-nya adalah cooldown per hero, bukan per itemnya. Iya. Makanya jadi kalau bikin 2 juga sama-sama aja Sama-sama sih sebenarnya. aja. Dan Jadi nggak berpengaruh apapun sebenarnya. mungkin disiplin ya, gameplay disiplin yang harus ditunjukkan sama AP Brand juga. Ngomongin soal Lilgan, biasanya game pertama one sided, ini udah hampir terbilang one sided, cuman kayak dia bisa nahan lumayan lama loh. Bisa sampai 15 menit dan tadi gue suka banget gerakan pencurian Lord yang berani banget dari Lilgan. Sementara sekarang mereka ngebuka zona dengan under kayak gini masih berani. Oke, yuk nampak ya. Zexaura hampir saja terbait dengan adanya satu buah gerakan, namun dengan adanya heavy spin ya, AP Brand menolak untuk memberikan respon team fight lebih panjang lagi, walaupun sudah ada satu buah tabrakan bertemu lagi karya Zexaura. Ini yang menariknya adalah dengan perbedaan gold 10.000, mereka masih berani, yang membuat untuk tim fight di area Lord tidak menutup kemungkinan lagi dan tidak dipungkiri masih akan ada pertemuan yang intens lagi dari dua tim. Dan ingat, masih ada satu cara terakhir dari tim Lilgan walaupun tanpa adanya heavy spin untuk mencuri Lord dari AP Brand. Divine Judgment menuju ke arah pemegang Retribution Kyle TZ. Itu adalah satu target yang paling oke. Tapi kayaknya Lord bakal dilepaskan begitu saja dengan gerakan rotasi dari Ethan dan juga Bebex. Di area bottom lane dengan niatan untuk mencuri satu pemain dengan point kill yang bisa mereka manfaatkan ketika Kari di late game bisa menjadi tanker killer atau bahkan everyone killer. Hanya nih, kayaknya kalau makan depan masih belum sih. Tadi baru 3 item kan yang jadi. Lagian Minotaur juga walaupun iya sih, Kari true damage memang. Cuman kalau kondisinya Minotaur dari Ogwen ini ada Immortal, terus dia juga tadi udah siap Winter kan, harusnya ke arah Winter itemnya. Yap. Itu bisa bertahan, jatuhnya kalau ditarik ke arah Owen itu malah jadi rugi. Nah, kita tinggal tunggu nih, apakah Winter Truncheon yang mungkin resepnya sudah disiapkan sama Ogwen akan menjadi sebuah bait agar nantinya Divine Judgment itu benar-benar kayak digocek dengan menggunakan Winter Truncheon, tapi conceal play. Cukup berani. Mereka Wah, bakal kelihatan. coba untuk cancel. Gwen. Nampaknya sayang sekali. Ketahuan, dan nampaknya informasi tersebut langsung di-deliver mengarah ke Kaltizi dengan area satu buah Baksha Opportunity dan langsung di-reduce juga dengan area satu buah HPC Immortality yang terpalu dipecahkan begitu saja dan Edra yang bakal coba untuk mulai memberikan satu buah asa untuk teman-teman dari tim Lilgan, tapi lihat bagaimana incentive lainnya masih bisa ditahan dengan Reject Saura, begitu pun juga dari Ethan yang masih selamat mundur dengan teratur. Oh my god, masih bisa tertahan lagi dari tim Lilgan. Mereka gak mau ditumbangkan karena Lordnya sekarang bisa dieksekusi juga, namun Epi Brand gak berhenti sampai di sana. Oke, Flatzy bakal coba untuk mulai memberikan satu buat Dispricer, balas Flash memecahkan karya Immortality yang terpalu dan bahkan ada satu buah Winter Tanjir apakah akan di-save day karena unstoppable berhasil diamankan dan Flatzy still survive. Double kill berhasil di-secure Super Marco dan bahkan mengarah karya triple kill karena men-shutdown damage yang cukup explicit dari seorang Puppet Summer Base Jet ter-expose dan AP Brand take the game one. Wow, kemenangan bersih bisa dibilang karena Gold juga gak pernah turun sama sekali. The Mongolia Downloader, apakah di game pertama mereka masih download nih, Be? Dan sebuah permainan mekanisme item yang indah banget dari Flap TZ, teman-teman. Lihat bagaimana kehadiran dari Winter Weekend yang tadi tiba-tiba dia build setelah Immortality-nya pecah. Kalau di rank games, kita udah sering melihat Immortality tuker Winter, kadang kalau lambat jadinya kan Winter Senin Kamis. Bisa. Tapi kalau Winter Weekend kan terlalu cepat untuk dilewati. Ya. Dan itulah buktinya Flap TZ